Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my class that is English class with me, Miss Falah Tania. So today I would like to explain or I would like to give you a lesson about, as the title, what is this? Yes, this is descriptive text. So today I would like to we would like to learn about what is descriptive text. Okay, as we have learned before, descriptive text is always menggunakan, if in English ya, descriptive text ini jika di dalam bahasa Inggris itu lebih banyak menggunakan kata-kata adjective atau kata-kata sifat. Namun hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengidentifikasi bagian-bagian descriptive text. Lalu ada berbagai soal yang harus kalian pecahkan. Before we begin our lesson today, I would like to give you our learning goals. That is, yang pertama, kita harus memahami struktur teks, ungkapan memberi dan meminta informasi terkait dengan tempat wisata yang terkenal. Lalu yang kedua, memahami unsur kebahasaan dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata terkenal. Lalu yang ketiga, menjawab pertanyaan tentang tempat wisata yang diajukan kepada kita. Oke, so sudah siap semuanya untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Apakah sudah siap? Apakah sudah siap? Karena hari ini kita akan belajar descriptive text dan itu sangat seru karena materi yang Miss ambil itu mengenai tempat wisata yang sering kalian tuju. Mungkin kalau liburan kalian ke sana dan selalu berhubungan dengan air. Oke? Are you ready, guys? Okay, let's check this out. Pertama, I have a picture di sini. Look at to this picture. Okay, kalian bisa lihat itu pemandangan apa ya? Can you describe it? Bisa nggak mendeskripsikan? What the picture is this? Kalian tahu apa itu sih? Picture gambar apa sih itu? Ada yang tahu? Ya, benar. Itu gambar pantai. Yes, benar. Ada juga, ya, what does it look like? Menurut kalian tuh kok kelihatannya kayak gimana? Aneh ya? Karena masa ada sih pasirnya warna pink? Percaya nggak? Biasanya kan pasir, kalau di pantai, it's actually black or gray. Ya, kayak gitu ya. Gray, dark gray kayak gitu. Tapi kalau ini pink. Wow, yang suka pink pasti senang banget nih di sini. Terus apalagi, have you ever been in that place? Pernah nggak sih ke tempat itu, ke tempat ini, pantai ini? Mungkin pernah ya, tapi nggak yang kayak gini, nggak warna pink. Mungkin pasirnya warna putih, atau pasirnya warna abu-abu. Tapi intinya pernah ke pantai nggak? Pernah kan? Pasti pernah dong semuanya. Mungkin kalau never going to pantai, jadinya ke kolam renang. It's okay, tapi pasti semuanya udah pernah merasakan bagaimana ke tempat wisata pantai, oke? Di sini kalian bisa describe gak apa aja selain tadi pantai, pasir warna pink, pernah ke sana. Ada yang bisa? Oh iya benar, langitnya warna biru, sky-nya blue. Terus apa lagi? Beautiful nggak sih? View-nya beautiful. Terus apa lagi? Ya, ya bagus semuanya. Berarti itu bentuk-bentuk kata-kata sifat atau adjektif yang mana kita bisa mendeskripsikan dalam sebuah descriptive text. Oke, selanjutnya dalam descriptive text. Jadi kalau kita membicarakan tentang descriptive text, pasti ada strukturnya. Pastikan descriptive text itu berbentuk teks, yaitu berupa kalimat-kalimat, susunan kalimat yang mana ada beberapa paragraf di dalamnya kan. Lalu descriptive text tidak hanya dibentuk sesuai udah nulis aja, tapi ada strukturnya. Yang pertama ada identification atau identifikasi, yaitu struktur identifikasi adalah bagian awal, biasanya itu bagian awal dari teks
yang mana bersifat pengenalan nama objeknya, makna namanya, lokasinya, sejarah lahirnya, atau gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Contohnya tadi kan tentang pantai, mungkin nama objeknya apa pantai, lokasinya di mana, sejarahnya kok bisa ada pantai warna pink itu gimana seperti itu. Itu bentuk awal, bagian awal dari descriptive text yaitu identification ya. Diperhatikan bentuk awal dari descriptive text atau structure-nya di awal itu namanya identifikasi yang mana berisi tentang pengenalan nama objek, lokasi, sejarah lainnya, dan gambaran umum tentang sesuatu atau objek yang dideskripsikan. Yang kedua, ada namanya deskripsi bagian atau kita bisa sebut description, yang mana struktur ini adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Jadi penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dia dengar, dia rasakan selama mengamati objek pilihannya. Contohnya kalian um, pergi ke tadi ke pantai lagi. Lalu di sana kalian sebagai penulis yang mana menuliskan sebuah teks deskripsi, terus kalian menggambarkan oh di sana tuh cantik pemandangannya, anginnya sepoi-sepoi, saya mendengar orang lain pada tertawa bahagia karena bermain dengan ombak dan sebagainya. Kita menjelaskan dari apa yang kita lihat, dengar dan rasakan itu bentuk dari adjectives-nya yang mana harus rinci dari sudut pandang kita sebagai penulis, yaitu di bagian kedua yaitu description. Lalu di bagian ketiga itu simpulan atau kesan atau bahasa Inggrisnya impression or concluding, yang mana ini bisa ada dan bisa enggak ya. Jadi bisa ditampilkan, bisa disisipkan atau tidak, dan biasanya dalam descriptive text bisa ada bisa enggak. Namun simpulan atau kesan ini merupakan bagian yang berisi dari kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Contohnya, kalau misalnya kita deskripsikan sebuah pantai. Oh, saya senang di pantai ini karena pantai ini indah, cantik dan bersih. Kesannya seperti itu. Kayak gitu. Itu adalah bentuk tiga struktur deskriptif teks ya. Kalian harus pahamin karena setelah ini kita akan namanya identifikasi dari sebuah bentuk descriptive text. Selanjutnya, ini Miss punya contoh descriptive text yaitu tentang Pink Beach. Oke, I will read it ya for you. Yang pertama, Pink Beach or Pantai Merah Muda. Jadi pink itu artinya Pantai Merah Muda is one of the beaches in Komodo Island, is Nusa Tenggara. Jadi ini Pink Beach atau pantai pink itu merupakan itu salah satu pantai di Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. Dipanggil beach pink, Pink Beach itu karena sandnya, pasirnya itu berwarna pink. Lalu the pink color of its beach is mixture of white sand and beach colors mixed with crushed coral shells, calcium carbonate from marine invertebrates that are very small, and also foraminifera microscopic amoeba that has a red bloody cells. Jadi bentukan warna pink dari sandnya itu, dari pasir itu terbentuk dari crush coral, apa sih, serpihan koral, lalu cangkang, ada kalsium karbonat dari marine, dan ada juga foraminifera yang mana kalau itu merupakan bentuk amoeba yang mana memiliki body shell-nya itu berwarna merah. At Pink Beach, di Pink Beach itu there are so many marine organisms. Jadi banyak sekali organisme laut, tentang laut. No fewer than 100 species of fish. Gak lebih banyak dari 1.000 spesies dari ikan dan 260 species of coral and 70 species of sponge that can found here. Ada beberapa banyak sekali spesies termasuk fish, coral, and sponge yang ditemukan di dalam laut
Dia ada di pantai Pink Beach itu beach. Having so much marine life, this place is a proper spot for snorkeling and diving for sea sports lovers. Jadi untuk kita menikmati kehidupan laut, ini adalah tempat yang paling baik, yang enak gitu untuk snorkeling. Tau kan snorkeling? Yang diving ke dalam pakai alat, lalu dan untuk olahraga sport, olahraga laut lainnya yang kalian suka seperti itu. Jadi Pink Beach itu, Pink Beach ya, jangan beach cepet ya. Pink Beach itu merupakan pantai Merah Buda yang berada di Indonesia, bukan di luar negeri ya. Jadi kan harus bangga. It's in Indonesia, yaitu tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Lalu di situ banyak sekali tadi informasi yang terdapat pada artikel atau paragraf descriptive text yang Miss berikan tentang Pink Beach. Oke, okay? Coba kalian baca dulu. Nanti setelah itu ada 3 pertanyaan. Kalian tulis dan kalian coba identify, you can identify which one identification, description, sama impression atau concluding pada teks tentang Pink Beach ini. Oke? Okay? I will give you time 5 minutes. Oke, so siapa yang sudah bisa temukan mana identification-nya, mana description-nya, mana impression atau concluding-nya? Siapa? Oh iya, kamu. Apa? Oke, benar ya. Jadi yang identification yang awal itu ya, yang dia menerangkan tentang Komodo Island is Nusa Tenggara. Nusa Tenggara, jadi menjelaskan tentang location-nya. Lalu description-nya siapa? Oh iya benar, yang mana dia menjelaskan bahwa pink color of its beach itu dari bla 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 dan until a ruddy blood shell. Terus apa lagi? Yang concluding-nya? Oh iya benar. Yang terakhir, having so much marine life, this place is a proper spot for snorkeling and diving for sea sports lovers. Oke, pintar, bagus semuanya. Wow, keren sekali ya, sudah paham. Lalu setelah identify, jadi kan sudah paham isi dari descriptive text tentang Pink Beach yang I gave you. So I'll give you lembar jawaban. I mean like I will give you file lembar jawaban di mana di situ terdapat beberapa pertanyaan yang sudah Miss lihatkan di sini. Yang pertama, what does the text tell us about? Teks yang tadi yang tentang Pink Beach. Lalu, where does the location of the beach? Terus yang ketiga, why is the beach called the Pink Beach? Yang keempat, what organism that can found in the beach? And yang kelima, what does the sea sport lovers do in the Pink Beach? Oke, okay? Itu kalian discuss sendiri atau sama teman silakan, tapi ngerjainnya harus sendiri based on the questions based on that I gave you. So you have to answer the questions based on the text that I gave you before. That's about Pink Beach. Okay, so let's start to discuss. Oke, setelah diskusi bagaimana kalian sudah menemukan jawabannya? Oke, I'll give you jawabannya. Oke, kita akan koreksi bareng-bareng satu persatu ya. Nanti setelah ini nanti itu bentuk asesmennya ya. Itu bentuk nilai dari penilaian dari pembelajaran kita hari ini tentang descriptive text bagian dari 3 structure itu. Setelah kalian pahamin, nanti Miss lihat kalau seandainya kalian benar semua berarti kalian dapat 100, oke? Oke, sekarang what does the text tell us about? Itu ceritakan tentang apa sih teksnya? Nih, semua jawaban ada di sini ya. Jadi the text tell us about Pink Beach. Siapa yang jawabannya benar? Ya, hebat. Yang kedua, where does the location of the beach? Itu di mana? Di Komodo Island is Nusa Tenggara. Oke, siapa yang benar jawabannya? Bagus. Yang ketiga, why is the beach called the Pink Beach? Kenapa disebut Pink Beach? Oh, karena dia
Karena apa? Sandnya, sand itu apa sih sand? Yes, it's sand itu pasir. Pasirnya berwarna pink atau merah muda. Lalu what organism? Organism that can found in the beach. Apa aja sih organismnya? Ada so many marine organism, no fewer than 1,000 species of fish, 260 species of coral, and 70 species of sponge can be found here. Jadi ada beberapa spesies yang ditemukan di pantai Merah Muda itu. Lalu yang terakhir, what does the sea sport lovers do in the pink beach? Apa sih sea sport loversnya? Tadi kan paling terakhir di concludingnya itu ada snorkeling sama diving in the beach. Okay, good luck for you. I think all of you all get 100 ya, karena kalian sudah paham dengan isi dari materinya, dari teksnya. So, in the last meeting, reflection, feedback, and questions. Maybe you have any questions about this descriptive text, about this session, lesson session? Do you have any questions, or maybe you want to give me as a teacher or all class or the lesson today the feedbacks? Oke, jadi itu pembelajaran hari ini kita bisa mengerti dong, memahami bahwa kita pergi ke suatu tempat atau kita belajar sesuatu itu kita bisa belajar dengan cara mendeskripsikan sesuatu. Contohnya apa yang kita pergi ke sekolah, kita bisa mendeskripsikan sekolah kita. Kita punya teman, kita bisa mendeskripsikan teman kita. Oke? Jadi setiap orang bisa membuat deskripsi sendiri, bahkan diri kita juga. Jadi seperti itu. Oke? Do you have any questions atau punya input untuk lesson sini? Biar mungkin kedepannya lebih seru, lebih baik. So, for the next maybe kita akan games ya. Jadi games tentang descriptive text, jadi jangan merasa wah bosen nih, oh gini-gini dong, no, kita harus seru biar nanti pembelajarannya enak diterima. Oke? Terima kasih ya for joining today's class with Miss Falatani Fizikri. Hopefully you can get it what I deliver to you. You can understand, you will be good in the progress of learning English, because English is not just only speaking, listening, but you have to know the text or because that you face is not only speaking, listening, tapi juga harus bagaimana kalian terbiasa untuk membaca, untuk memahami konteks atau teks bahasa Inggris. Okay? Thank you for today, everyone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.